Baik, sekarang kita lanjutkan untuk sedikit catatan mengenai resource konflik dan bagaimana cara mengatasinya. Apa yang disebut dengan resource konflik? Jadi misalkan kita memiliki kegiatan yang berjalan paralel dan kegiatan tersebut menggunakan resource yang sama, ya, sehingga tentu kalau pekerjaannya teknis atau menggunakan mesin yang sama, tentu itu menjadi disebut dengan resource conflict, ya, di mana resource tersebut menjadi over allocated gitu ya. Saya coba contoh ini, kembali ke file kosong aja atau kita buat file baru supaya lebih mudah. Jadi misalnya ada dua pekerjaan di sini, eh, apa namanya, persiapan lahan misalnya. Kemudian di sini ada inspeksi misalnya. Nah, ini kita anggap dua-duanya berjalan 5 hari, ya kan? Sorry. Nah, jadi kalau kita lihat di kanan, kalau kita lihat melalui network diagram, dia terjadi paralel, ya, pekerjaan yang paralel atau simultan. Nah, asumsikan dia menggunakan resource yang sama. Nah, jadi di sini ada project manager, anggap aja ada project manager dan ada misalnya engineer. Nah, kemudian untuk inspeksi juga misalnya project manager misalnya. Di sini misalnya inspeksi juga menggunakan project manager. Nah, kita lihat di sini, ya, akan muncul dalam kolom indicator itu gambar berwarna merah, ya, artinya ada resource conflict ini. Ya, kalau kita lihat di resource sheet itu juga PM di sini over allocated, ya kan? Jadi dia bekerja pada kegiatan yang lebih dari satu pada waktu yang sama. Nah, tentu kalau untuk project manager ini suatu hal yang normal, ya, kita bisa biarkan aja lah dia over allocated karena kan memang pekerjaan manajerial seperti itu, ya. Tapi misalnya dia ada ada satu pekerjaan atau beberapa pekerjaan yang menggunakan misalnya resource kendaraan, misalnya kita tambahkan di sini, misalnya di sini ada kendaraan double cabin misalnya, double cab. Nah, ini kan juga cuma satu misalnya di project kita, dan di sini juga menggunakan double cabin, ya. Nah, kita lihat di sini resource sheet. Nah, double cabin pun dia over allocated, ya, jadi nggak mungkin kan, minimal dia harus memiliki dua kendaraan. Nah, itulah salah satu cara mengatasi kondisi over allocated. Jadi kalau kita lihat di sini, resource leveling ini untuk pekerjaan manajerial mungkin wajar, ya, tapi untuk pekerjaan lain kita harus menyiasatinya. Ya, salah satunya adalah dengan menambah kendaraan. Nah, jadi di sini inspeksi misalnya kita ganti bukan pakai double cabin, uh, tapi menggunakan misalnya Toyota Innova misalnya. Di sini kita lihat, ya, untuk resource sheet-nya, ya, tentu double cabin sudah tidak over allocated, ya, karena sudah terjadi kita sudah sewa mobil lagi, ya, yang menjadi bagian dari resource lah gitu, ya. Cara lain, ya, adalah misalnya ada beberapa pekerjaan yang berjalan bersamaan, misalnya di sini apa namanya, fondasi gitu, ya, pekerjaan fondasi yang dimulai pada hari yang sama juga, ya kan. Misalnya di sini menggunakan engineer, ya kan, sebagai pengawas misalnya, dia juga menjadi over allocated nih, jadi kondisi over allocated engineer. Nah, cara menyiasatinya bisa secara manual, artinya ini memang pekerjaan kan harusnya berurutan, ya, nggak paralel, ya. Jadi kalau misalnya kita sequence, ya, dengan model uh,
menggunakan rantai atau menginput predecessor, kita sequence otomatis over allocation-nya atau resource konfliknya juga akan berkurang. Namun kalau kita lihat di sini, kalau kondisi awal kita akan finish di tanggal 29 April ya. Kalau kita lihat di project information, maka finish di akhir bulan lah, 1 Mei ya. Ya kan, 1 Mei. Kalau kita melakukan sequencing seperti tadi, baik secara manual maupun secara otomatis. Nah, di sini kita lihat project info, ya tentu finish date-nya akan bergeser. Nah, itu konsekuensi dari menghilangkan resource leveling ya. Nah, jadi biasanya orang cenderung nambah resource ya, kita akan cenderung nambah resource supaya deadline-nya atau project finish date-nya bisa dipenuhi gitu. Nah, kemudian Microsoft Project sebenarnya juga menyediakan satu fitur otomatis untuk melakukan resource leveling ya. Jadi di sini di bawah tabulasi resource ada pilihan ya, ada level all misalnya. Level all, nah ini otomatis dia secara otomatis melakukan leveling untuk semua resource konflik yang ada ya di sini. Jadi baik PM maupun engineer itu akan dilakukan resource leveling, jadi supaya beban kerjanya menjadi seimbang. Kita lihat level all. Nah, di sini schedule-nya juga berubah ya. Kita lihat project information finish-nya mundur ya, kurang lebih 1 minggu dari original schedule kita. Ya. Kemudian untuk resource leveling kita juga bisa level resource tertentu aja. Ya, misalnya saya cuma mau engineer aja nih yang di level. Nah, maka kita pilih engineer level now. Nah, dari sini kelihatan bahwa untuk persiapan dan inspeksi masih bisa paralel, tapi engineer mau nggak mau harus digeser ke minggu depan. Kita lihat di sini finish date-nya ya tanggal 6 ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana fasilitas resource level yang bisa dimanfaatkan di dalam Microsoft Project ya, baik fitur yang otomatis maupun secara perhitungan dari project management, artinya menggeser predecessor, menambah resource ya kan, dan sebagainya. Yaitu adalah konsep resource leveling.